Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hayatunisa dari Universitas Peradaban, Prodi Pendidikan Matematika, semester 4 dengan NIM 403222016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Langsung saja, yang pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Microsoft Visual Basic seperti ini. Langsung kita buka saja. Jadinya seperti ini. Nah, langsung teman-teman buka seperti ini saja. Nah, di sini ada jendela form yang bisa diisi berbagai macam elemen yang ada di toolbox di sini. Seperti ada label, command button, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalkulator yang sudah saya buat. Nah, begini penampilan kalkulator yang sudah saya buat, yaitu berupa kalkulator luas dan keliling bidang 2 dimensi untuk beberapa bidang 2 dimensi. Di sini saya membuat 5 kalkulator untuk 5 bidang 2 dimensi. Yang pertama itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Di sini teman-teman tadi mengisi form jendela form di sini menggunakan elemen-elemen ini. Di sini saya menggunakan label, ada command button juga. Di sini ada option untuk memilih bidang mana yang akan dihitung luas dan kelilingnya. Di sini ada teks juga. Di sini ada command ini untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan kalkulatornya. Nah, jika teman-teman sudah mengisi jendela form ini sesuai keinginan teman-teman, teman-teman juga bisa mengubah untuk back color-nya seperti ini. Saya berwarna ungu, bisa mengubah fontnya di bagian sini. Nah, caption-nya juga bisa dirubah-rubah. Ini bisa diganti tulisannya. Ini fontnya bisa dirubah juga sesuai keinginan teman-teman saja. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya agar kalkulator ini dapat digunakan? Nah, kalkulator ini, kalau misalnya sudah menjadi aplikasi akan seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi, cara pengoperasiannya itu, misalnya di sini persegi. Saya ingin menghitung luas persegi jika sisinya misalnya 4. Maka, kalau misalnya diklik luas di sini, akan langsung keluar hasil luas perseginya itu berapa. Dan kelilingnya juga bisa langsung keluar seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang harus dimasukkan agar aplikasi ini dapat berjalan. Nah, kira-kira seperti ini kode yang saya gunakan untuk menjalankan aplikasi kalkulator keliling dan luas bidang 2 dimensi. Di sini teman-teman bisa pertama kali melakukan codingan untuk memilih option 5 bidang yang ada di sini. Nah, tadi di kalkulator saya kan bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya kita milih persegi panjang, yang keluar hanya panjang dan lebarnya saja. Karena memang untuk mencari keliling dan luas persegi panjang itu hanya membutuhkan panjang dan lebar suatu bidangnya. Lalu jika segitiga, di sini saya mengisi ada alas, tinggi, lalu sisi miring kedua. Lalu untuk jajar genjang ada sama tadi seperti segitiga, cuma sisi miringnya cuma 1 di sini. Lalu layang-layang itu ada diagonal 1, diagonal 2, sisi miring 1, sisi miring 2. Nah, ini agar tidak semua muncul pilihannya, maka kita harus mengatur codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan untuk persegi. Di persegi kita hanya ingin memunculkan sisi saja. Nah, tadi di jendela form itu ada 5 pilihan, yaitu panjang, lebar, tinggi, sisi miring, dan sisi miring 2. Nah, saya ingin mengeluarkan hanya sisi saja. Nah, kita lihat di sini, label 2, kita ganti captionnya menjadi sisi. Oh ya, sebelumnya, teman-teman harus bisa memilih ini terlebih dahulu. Di sini ya milihnya. Pastikan benar. Option 1 itu akan mengeluarkan sisi saja.
Nah, selanjutnya label yang lainnya kita pilih false untuk visible-nya. Karena kan kita hanya membutuhkan satu kolom saja untuk mengisi berapa sisi yang ingin kita hitung. Nah, berbeda dengan di sini di option 2. Di option 2 kan saya menulis persegi panjang. Nah, persegi panjang itu membutuhkan panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar, panjang itu ada di label kedua dan lebar itu ada di label ketiga. Nah, label kedua tadi kan masih dengan caption sisi ini. Nah, kalau misalnya kita mau ke persegi panjang, berarti label 2-nya kita ubah captionnya menjadi panjang. Lalu label 3-nya kita visible-nya itu true, karena benar. Di sini tulisannya lebar, jadi tidak perlu diganti lagi captionnya. Kita membutuhkan label kedua, lalu selanjutnya yang lainnya kita tulis false untuk menghilangkannya. Nah, ini teks 1 udah pasti ada. Nah, teks 2-nya kita visible-nya di true agar tadi keisi sama untuk lebarnya. Makanya nanti keluarnya cuma panjang dan lebar saja, seperti ini. Nah, begitu juga dengan pilihan untuk option yang lainnya. Kita tulis apa saja yang perlu kita butuhkan gitu. Kalau misalnya label 1 mau ada, berarti teks 1-nya juga harus ada. Kalau misalnya label 3 mau ada, berarti teks 3-nya juga harus true. Dan yang lainnya baru di false. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung, membuat hitungannya agar hasil dari hitungannya itu keluar di bagian luas ataupun bagian keliling. Pertama saya akan menjelaskan bagaimana agar hasil hitungan luasnya keluar di label kelima. Nah, caranya itu pertama kita pilih seperti tadi, yang command 1. Command 1 itu miliknya luas, maksudnya di sini. Nah, command 1 kan punya luas. Kita akan menghitung luas. Kita pilih luas terlebih dahulu di sini, yang command 1. Nah, ini kita pilih command 1 terlebih dahulu, baru kita pilih option ke 1 dalam kurung 0 itu merupakan persegi. Ya. Nah, kita akan mencari luas suatu persegi, maka kita tulisnya option 1 dalam kurung 0, disesuaikan dengan nama di sininya. Pastikan sesuai ya. Nah, baru kita masukkan label 5. Label 5 ini tempat untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, kita tulis di label 5 itu captionnya pertama luas dan option 1 dalam kurung 0 luas suatu persegi dan sama dengan, jadi nanti tulisannya akan luas persegi sama dengan, nah di sini rumusnya nih dimasukkan. Rumus suatu luas persegi kan sisi kali sisi. Tadi sisi itu ada di teks 1, angka untuk sisi. Di sini kan, di sini nanti namanya sisi untuk persegi. Lalu angka yang ingin kita cari itu di sini dimasukkannya. Maka untuk membuat rumus sisi kali sisi, kita masukkan teks 1 teks dikali value teks 1 teks. Lalu kita tulis satuannya juga persegi. Jadi nanti hasil yang akan keluar di sini itu luas persegi sama dengan hasilnya berapa, lalu satuannya persegi gitu. Nah, selanjutnya untuk persegi panjang, sama seperti tadi, kita tulis untuk di label 5, captionnya luas, lalu option 2, yaitu persegi panjang, lalu sama dengan, nah rumus dari suatu luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, kita tuliskan di sini, tadi panjang itu ada di teks 1, lebar ada di teks 2, maka rumusnya yang kita masukkan itu val teks 1 teks dikali val teks 2 teks. Val teks 1 teks itu panjang, val teks 2 teks itu lebar. Lalu kita tuliskan satuannya persegi. Jadi nanti di sini keluarnya luas persegi panjang sama dengan hasil lalu persegi. Begitu dengan rumus-rumus bidang yang lainnya juga sama.
ini ada untuk ada segitiga, jajar genjang, dan layang-layang. Kalau misalnya setengah, tinggal tulis seperti ini saja, 1 garis spasi, garis miring, garis spasi lagi 2, baru dikalikan dengan alas sama tingginya itu ada di teks berapa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat codingan untuk mencari keliling suatu bidang yang saya cantumkan di sini. Nah, caranya yaitu hampir sama seperti tadi. Kita pilih dulu pilihan keliling itu ada di apa? Di command 2. Jadi kita pilih di sini command 2 terlebih dahulu, dikeluarkan, lalu baru kita tulis if option 1 dalam kurung 0. Option 1 dalam kurung 0 tadi kan persegi. Nah, kita langsung masukkan hasilnya itu mau di label berapa. Nah, kita kan keliling ada di label 6, jadi di sini tulisnya label 6, captionnya itu ada keliling, lalu dilanjutkan dengan nama bidangnya, lalu sama dengan, lalu keliling dari suatu persegi kan 4 dikali sisi. Nah, tadi sisi kan ada di teks 1, tinggal kita kalikan dalam kurung 4 dikali file teks 1 teks, gitu. Nah, untuk yang persegi panjang, itu sama seperti persegi. Kita tuliskan dulu else if. Option 2, value then. Option 2 kan tadi persegi panjang. Nah, selanjutnya kita tulis label 6, tempat di mana kita akan mengeluarkan hasilnya. Label 6 dengan caption keliling, dan nama bidangnya, option 2, persegi panjang, sama dengan, lalu tadi kan rumus keliling suatu persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau misalnya di sini langsung dituliskan 2 dikali file teks 1 teks ditambah teks 2 teks, itu tidak bisa langsung hasil yang benar. Jadi kita harus menuliskan satu-satu. 2 dikali file teks 1 teks ditambah 2 dikali file teks 2 teks terlebih dahulu, begitu. Begitu juga untuk keliling bidang lainnya. Nah, teman-teman di sini harus bisa memperhatikan apa yang akan kita hitung ya. Teks itu ada di teks berapa, angka yang akan kita masukkan itu harus tepat. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, kita coba lihat. Misal di sini sisinya saya ubah 3. Maka luas dari persegi panjang itu 9 persegi dan kelilingnya itu ada 12 persegi. Betul. Lalu di sini ada panjang dan tinggi. Misal tingginya 4 untuk persegi panjangnya, maka luasnya yaitu perhatikan setengah kali panjang tambah lebar kan. Panjang kali lebar. Nah, di situ akan mengeluarkan hasilnya luas persegi panjang yaitu 12 persegi dan kelilingnya itu 14 persegi. Karena semua sisinya dijumlahkan. Nah, untuk segitiga, ini ada sisi miring 1 dan sisi miring 2. Misal sisi miring satunya 2, sisi miring keduanya itu 4. Berarti di sini kan segitiganya segitiga tidak beraturan. Tidak sama sisi. Karena ada sisi yang 3, ada 2, ada 4. Jadi di sini maka luasnya 6 persegi, kelilingnya 9 satuan gitu. Nah, untuk jajar genjang ini sama. Kita bisa langsung keluarkan hasil luas dan kelilingnya seperti ini. Dan untuk layang-layang itu sama seperti segitiga. Kita bisa menghitungnya. Ini untuk sisi pertama. Ini untuk sisinya kan 2 sama 4. Berarti tinggal 2, terus 2 kali 2, terus 4 kali 2, lalu dijumlahkan hasilnya kan berarti 12 satuan untuk layang-layang. Betul. Begitu. Nah, sebelumnya, bagaimana sih cara menyimpan file ini agar kalau misalnya teman-teman masih ingin mau mengedit atau belum selesai gitu ya, masih bikin codingannya, nah teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk format. Jadi di sini di save project biasa, lalu nanti akan menghasilkan
file dengan format FRM. Nah, kalau misalnya filenya masih FRM itu masih bisa diedit lagi. Dibuka kan masih bisa membuka seperti ini lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nge-save-nya pakai VBP itu tidak bisa. Itu udah pasti. Nah, kalau misalnya mau di-save jadi bentuk seperti aplikasi seperti ini, maka teman-teman cara nge-save-nya itu memilih yang Make Project 1.exe. Ini akan langsung membuat aplikasi seperti ini. Akan langsung keluar hasil seperti ini, tidak dalam bentuk codingan seperti ini lagi. Begitu penjelasan saya mengenai pembuatan kalkulator luas dan keliling bidang 2 dimensi untuk tugas ulangan tengah semester 4 ini. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.